Kepala desa Haoling telah mendapat beberapa luka di tubuhnya, namun Meilin tubuhnya masih bersih tanpa ada luka sedikit pun. Padahal kepala desa Haoling telah menyerangnya dengan kekuatan iblisnya, namun tak ada satupun serangnya mampu melukai Meilin. Siapa kau sebenarnya? Kenapa kau begitu kuat dan mampu mengalahkan kami, bahkan kekuatan iblisku tak mampu melukaimu? Ucap kepala desa Haoling yang heran dengan kekuatan Meilin. Aku hanyalah seorang gadis pengantar kematianmu, jawab Meilin santai sembari mengarahkan tangannya ke arah kepala desa Haoling. Sesaat kemudian cahaya merah keluar dari tubuh kepala desa Haoling disertai teriakan dari mulutnya. Meilin menyerap energi iblis yang ada di tubuh kepala desa Haoling agar Ansheng dapat menghabisinya, karena menurut Meilin yang pantas menghabisi kepala desa Haoling adalah Ansheng. Apa yang kau lakukan? Tanya kepala desa Haoling dengan tubuh yang lemah. Hanya bermain, singkat Meilin. Sekarang giliranmu, lanjut Meilin sembari menatap Ansheng. Ansheng yang masih bertanya-tanya tentang apa yang dilakukan Meilin tadi seketika tersadar dan mengerti maksud Meilin. Ansheng berusaha sekuat tenaga untuk berdiri dan berjalan menuju kepala desa Haoling dengan menggenggam pedangnya. Apa yang akan kau lakukan? Menjauh dariku, ucap kepala desa Haoling yang mulai ketakutan. Kepala desa Haoling mencoba menyerang Ansheng dengan kekuatannya, namun hasilnya nihil, kekuatan iblisnya menghilang dan ia tersadar bahwa tadi yang dilakukan Meilin adalah menyerap energi iblisnya. Kepala desa Haoling menatap Meilin dengan tidak percaya. Wanita licik, kau menyerap energiku, ucap kepala desa Haoling geram. Meilin hanya mengangkat bahunya menanggapi ucapan kepala desa Haoling. Sedangkan Ansheng telah berdiri di hadapan kepala desa Haoling. Hari ini akan kuwujudkan impian penduduk desa untuk mengembalikan kedamaian di desa ini, dan hari ini juga akan kubulaskan kematian ayahku, ibuku dan adik kesayanganku. Orang sepertimu tak pantas memimpin desa yang terberkati ini. Kau harus membayar semua dosa-dosamu, ucap Ansheng yang langsung menghunuskan pedangnya tepat di jantung kepala desa Haoling. Akhirnya kepala desa Haoling telah mati di tangan Ansheng, dan setelah itu Meilin langsung membakar kediaman kepala desa. Bawalah jasad adikmu. Buatlah upacara perpisahan yang layak untuknya sebelum aku akan membakar tempat ini, ucap Meilin. Kenapa Nona membakar tempat ini? Tanya Ansheng yang penasaran. Tempat ini tak layak untuk tetap berdiri karena di tempat ini semua kejahatan dan dosa terjadi, balas Meilin. Ansheng pun mengerti maksud dari Meilin. Ia pun mengangguk. Ansheng segera mengangkat tubuh Aili yang telah tak bernyawa dan berjalan keluar dari kediaman kepala desa mengikuti Meilin yang telah berjalan mendahuluinya. Sedangkan semua penduduk desa yang melihat kejadian itu sangat terkejut dengan apa yang dilakukan Meilin. Mereka yakin bahwa Meilin bukanlah orang biasa hingga salah seorang kakek tua penduduk desa Persik tiba-tiba bersujud dan memberi hormat kepada Meilin. Salam Dewi Penguasa, ucap kakek tua sembari bersujud memberi hormat. Selamat datang. Selamat terlahir kembali Dewi dan terima kasih telah bersedia membantu kami, lanjut kakek tua itu. Semua penduduk desa kembali terkejut tatkala mendengar ucapan kakek tua itu, tak terkecuali Ansheng yang masih menggendong jasad adiknya. Kini semua mata tertuju ke arah Meilin. Meilin dengan lembut menerima salam juga penghormatan yang diberikan kakek tua itu. Salammu kuterima dan tak kusangka kau bisa mengenaliku dengan cepat kakek, ucap Meilin sembari tersenyum. Semua orang masih dalam keterkejutannya. Dalam benak mereka, benarkah yang ada di hadapannya saat ini adalah Sang Dewi Penguasa? Hingga tiba-tiba Phoenix keluar dari ruang dimensi dan mengejutkan semua orang.
Mereka semua sekarang yakin bahwa yang ada di hadapan mereka memang benar sang Dewi Penguasa. Semua orang langsung bersujud tak terkecuali Ansheng yang masih setia menggendong Aili dalam dekapannya. Salam Dewi Penguasa. Hormat mereka serentak. Memaafkan kami Dewi yang tak mengenali Anda dan sempat meragukan Anda, ucap seseorang dari mereka. Benar, bersambung. Episode berikutnya yang lebih seru dan memukau. Jangan lupa subscribe, like dan share kepada teman Anda. Thank you very much.